Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Medi? Hari ini kita jumpa kembali dalam acara Anjau Silau. Jangan lupa sebelum acara kita mulai, subscribe terus juga tonton. Kalau suka dengan video ini boleh di like, kalau nggak suka boleh di dislike. Dan kalau video ini dirasa bermanfaat, boleh di share melalui media sosial sahabat Medi semuanya. Kita hari ini masih ngomongin terkait dengan perfilman, tapi beda. Hari ini kita ngomongin terkait dengan pemainnya. Seperti apa proses casting, kemudian juga apa yang dipilih, karakter-karakternya seperti apa, masih dengan Bang Buyung. Ini bisa dikatakan senior lah ya dalam dunia perfilman. Assalamualaikum Bang Buyung. Waalaikumsalam Medi. Wah, kita ketemu lagi nih Bang. Iya. Sebenarnya kalau 2 segmen nih sahabat Medi nggak cukup, tapi kita buat 2 segmen aja. Boleh. Oke, Bang Buyung, Ya. ngomongin tentang pemain nih Bang. Memahami pemain yang cocok dengan karakter-karakter itu gimana ini Bang? Begini, semuanya itu ada alasan, ada standar. Standarnya kuat banget. Jadi kalau kita pakai dunia perfilman kan ada teoritis yang namanya 4 tahapan produksi. Jadi itu ada pada posisi pre-production, persiapan. Pre-production itu ada gagasan, bagaimana mengimplementasi gagasan. Kemudian setelah gagasan itu ada redaksi yang sudah teradministrasi. Administrasi perfilman itu ada misalnya ada propertinya apa, kebutuhannya, kemudian ada make upnya gimana, itu ada kolom-kolomnya. Kemudian juga ada analisa karakter, karakter analisis. Nah di karakter analisis itu sebagai kelengkapan dari draft naskah atau draft skenario. Di situ kan misalnya ada, kalau kita mau bikin skenario itu ada alur cerita ya, ada cerita, itu ada teori namanya teori Aristoteles, di mana ada Aristoteles ada kayak tangga kan. Jadi ada exposition, pendahuluan, ada klimaks, anti klimaks, ada endingnya boleh the end atau bersambung. Nah di awal tangganya itu ada persiapan. Nah kalau kita biasanya kalau mau bikin film tuh semua pemain itu ada latihan namanya reading sesuai dengan tuntutan dari skenario. Di analisis karakter itu sudah dikunci. Misalnya Medi nanti tugasnya lakonnya menjadi seorang bapak, ya, bapak wibawa yang punya karakter begini, usia sekitar sekian. Dicoba pada reading, pada saat audisi setelah berhasil di audisi, kemudian ada latihan reading. Nah, proses itulah yang mengidentifikasi Medi pantas atau kagak. Kalau Medi nggak pantas, ada kemungkinan untuk mencari yang lain, Medi diganti sama yang lain. Tapi misalnya nggak ada kemungkinan mencari yang lain, Medi nanti di-plotting terus, dilatih terus untuk menjadi karakter yang sesuai dengan tuntutan analisis karakter tadi. Begitu, Men. Jadi ada alasannya, ada koridornya, bukan misalnya aku ya mau jadi sutradara terus karena senang sama Medi dipaksain mau jadi asal pilih. Jadi lucu filmnya. Ya, tapi kalau film dulu juga sahabat Medi luar biasa ya Bang, karakternya melekat banget kayak Barry Prima gitu kan. Iya, itu melekat banget. Betul. Pemilihannya emang sesusah itu Bang. Jadi begini, kalau zaman dulu tuh kan ada yang namanya sutradara yang namanya Teguh Karya, Arifin Cheno. Itu semuanya dari bengkel teater kalau nggak salah ya. Mereka itu sudah dialog secara dialog itu sama Rendra ya. Tahu sendiri Rendra kan? Iya. Jadi kayak Teguh Karya itu memang kampungnya memang kampung seniman, banyak orang teater, sastrawan. Dia sudah melatih dirinya, memacu dirinya menjadi sutradara yang fight, yang siap berantem gitu ya. Kemudian anak buahnya juga Christian Panjaitan, ya, Elmanik, itu sudah dilatih seperti dia melatih diri. Jadi kalau aktor dan aktris sudah tertempa oleh ilmu teater itu, ilmu acting itu, dia mau jadi apa aja bisa. Bukan karbitan ya Bang ya? Bukan karbitan memang dari awal. Dia hanya cukup informasi. Lo gua kasih peran ini, oke. Dia pelajari itu sampai ke tempat, misalnya menjadi dokter. Dia harus hunting dulu. Hunting bagaimana sih rumah sakit itu, dan kesibukan apa sih dokter itu, dan bagaimana sih seorang dokter itu. Dia apa namanya istilahnya itu, ke tempat itu tuh observasi ke tempat ya. itu, sehingga dia bisa betul-betul mendalami karakter dokter yang seperti yang diharapkan oleh naskah itu. Jadi memang begitu dulu. Oke, luar biasa susah sebenarnya Bang. Sebenarnya kalau sahabat Medi pengen menjadi seorang pemain itu syaratnya apa Bang?
Nggak ada syarat, men. Nggak ada ya? Sama aja Medi mau gini, Medi mau sekolah di SD Impres, ya. Medi mau sekolah di SD kelas internasional. Selama Medi bisa diterima, boleh aja ya. Tapi yang penting kan bagaimana pembelajaran di SD Impres dan SD internasional sama nggak? Klasifikasi cara pengajaran, ilmu yang nanti bakal ditransfer ke Medi, itu persoalannya. Kalau ilmu yang ditransfer ke Medi untuk mempersiapkan menjadi SDM yang profesional dalam hal ini film siap, oke. Tapi kalau yang pembelajarannya separuh-separuh, ya Medi menjadi aktor separuh gitu. Nah, kalau seorang calon pemain itu mereka harus masuk di suatu PH atau boleh secara independen atau sendiri, Bang? Ini dalam konteks bisnis, ya, kalau mereka masuk di PH itu kan ada kemungkinan mereka bisa jadi kaya, bisa jadi duit kerjaannya kan. Nah, tetapi juga kan nggak ujuk-ujuk gampang semudah itu masuk ke PH. PH juga pintar mencari orang yang memang bisa mengangkat derajat ke PH-an dia itu kan. Nah, tapi intinya bukan masalah itu, menjadi seorang bintang film itu dia juga nggak mesti ke PH. Ke PH itu kebutuhannya adalah nextnya, kontinuitas kedepannya itu bisa stabil apa enggak, ya kan? Tapi kalau dia bawa dirinya sendiri kan nggak dikenal pertama. Tapi kalau di PH dia cuma duduk uncang-uncang kaki aja, dia tidur, dia dapat job, yang nyari job ya orang-orang PH itu marketingnya gitu. Nah, kalau dibanding ya Bang, pemain-pemain dulu dengan pemain film sekarang ini bedanya apa sih Bang? Sama-sama bintang film kan ya. Cuman mungkin kualitas kalau dari segi kalau kualitas itu kan masalah selera, ya kan? Tuh mak-mak ngeliat orang, misalnya ngeliat orang ganteng, bagus apa enggaknya itu ditonton mulu, lupa masak deh. Iya juga ya. Lakinya makan nggak diumpangin, dia nonton orang ganteng dulu di sinetron. Tapi itulah, jadi sekarang tugas dari pemain film itu sendiri ya, pemeran itu sendiri, dia sebetulnya dia harus punya hati nurani yang penting. Kedalaman dia mengaktori sebuah peran itu, dia harus punya tanggung jawab bagaimana moral, ya kan? Moral orang, tujuannya kan begitu. Itu kan sarana informasi supaya masyarakat di dunia manapun termasuk Indonesia, kalau media seperti film bisa digunakan merubah mental moral masyarakat, tujuannya bagus, ideal. Tapi kan karena konteksnya masalah bisnis yang penting laku kan begitu. Malah kalau kita ngeliat di sinetron orang jelek tuh kebanyakan dapat rating banyak kan, ya, dapat rating banyak kan. Nah itu persoalan nih, karena tidak ada edukatif di situ, tidak ada edukatif bagaimana seorang pemeran itu harus, walaupun dia jahat, tetapi karena dia jahat itu sehingga orang nggak mau jahat, gitu loh kan. Tujuannya itu, tujuan mulianya iya. Oke. Nah Bang, kemudian kalau pemain-pemain dulu yang mungkin Abang ingat siapa yang karakternya melekat banget Bang? Kalau pemain dulu tuh sebetulnya banyak, semua rata-rata itu punya kemampuan yang sama, ya kan? Ada Adven Bangun, jadi penjahat, ya, jagoannya Berry Prima, kan begitu kira-kira ya. Elmane, Farouk Avero, ya kan? Kalau Elmane orang baik, Farouk Avero orang jahat. Kalau Berry Sugara orang baik, terus si siapa tadi saya sebut tadi orang jahat. Jadi sama, standar ilmunya sama. Mereka bisa bermain menjadi orang yang baik satu sisi, yang satu sisi lawannya memang menjadi orang jahat. Dan itu pakem. Kalau kita ngomongin soal Elmanik atau Berry Prima, Robby Sugata pasti jadi orang baik. Nggak pernah jadi orang jahat. Itu udah pakem, udah tercipta, terimage oleh sutradara. Udah. Jadi si script writer itu sebelum dia nulis sudah ngebayangin siapa yang bakal main. Dia udah tahu nih, Berry Prima yang bakal main nih. Gua minta nanti Berry Prima yang main. Dia sudah tahu karakter Berry Prima itu, dia memudahkan. Kalau zaman dulu dia memudahkan. Zaman sekarang semua pemain bisa karakter, bisa, tapi nggak punya karakter ya Bang ya? Karena instan. Kalau di PH sekarang kan gini, misalnya Medi sudah laku nih, ya, 3 bulan nih jadi pemain A yang sangat ngetop. Nah di PH itu kan Medi nanti ada menuntut angka yang banyak karena sudah populer. Nah PH kan nggak mau rugi, ya kan? Yang namanya bisnis itu kan nggak mau rugi. PH
Medi senang atau tidak senang diganti sama pemain yang baru. Sama aja sama Bang Buyung, nunggu kalau saya katanya sudah YouTubernya yang ini banyak, subscribe, nanti nunggu kalau udah miliaran baru mau digaji. Itu nggak usah dipikirin. Rezeki itu ada di mana-mana. Oke. Luar biasa. Bang, boleh nggak sih Bang kita minta contoh acting sebuah film, karakternya seperti apa? Abang pernah nggak sih Bang main secara langsung gitu Bang? Gini, kalau acting itu Tembak langsung. ada dialog yang namanya dialog 120 kata 1 menit teori nih ya. Iya. Jadi 120 kata itu kita bisa menjadi orang baik atau bisa menjadi orang jahat atau orang setengah baik atau setengah jahat. 1 menit tanpa napas. Medi, sudah aku katakan dari tadi supaya kamu diam. Tetapi ternyata kamu bertanya terus, dan saya sudah mengungkapkan beberapa hal tentang film kepada kamu. Kenapa kamu mengangguk seakan-akan kamu mengerti? Karena saya nonton sebenarnya di waktu. Kira-kira begitu. Jadi di sini bagaimana ekspresi itu mendukung intonasi, phrase rate, kalimat, nafas ya. Kita bertahan dengan nafas, ya kan? Tapi kita juga menjaga intonasi, penekanan phrase rate, kemudian ada clarity, kejelasan kita ngomong, dibantu dengan ekspresi. Kan itu acting doang dong. Tapi seorang pemain itu dia tidak lagi harus latihan ketika dia sudah memahami bahwa itu adalah kesatuan yang utuh untuk menghidupkan sebuah cerita. Itu jadi itu. Bagaimana seorang aktris dan aktor itu menjalani tugasnya untuk menghidupkan naskah jelek pun bisa jadi bagus karena dia bisa menghidupkan itu. Gitu. Jadi sahabat Medi, kalau saya tangkap bukan hanya ketampanan, kecantikan aja ya untuk menjadi seorang pemain, tetapi memang harus tahu karakter. Kalau itu nggak penting. Nggak penting ya Bang. Ngomong nih, Mandra kurang apa gantengnya? Ganteng banget. Enggak, kan getop dia. Getop dia kan. Terus yang baru meninggal setelah lama mainnya? Omas. Kurang apa cantiknya? Dia cukup congornya. Mau kemana lo? Orang Indonesia seneng. Itu artinya mematahkan ya Bang, mematahkan bahwa seorang aktor datang nggak perlu cantik, tapi punya karakter. Maaf saya bilang tadi Mandra sama si Omas emang bagus mereka, cantik, tapi memang mereka ini punya karakter, itu yang paling penting sehingga diingat, menghayati peran-peran yang mereka dapatkan. Luar biasa ya, ilmunya banyak banget dari Bang Buyung ini. Terus Bang, sedikit tips untuk mereka sahabat media yang mau ikut casting barangkali Bang, apa sih yang harus dipersiapkan di dasarnya ini Bang? Yang paling penting sentuhlah hati nurani. Bener nggak gue mau ke tempat A? Itu aja jawab. Kalau dia mau jadi seorang aktris, dia harus siap dulu. Pertama mental, dan dia harus jujur. Kalau dia sudah jujur, dia nggak boleh lagi berbohong gitu. Tunjukkan kemampuan dia pada saat itu. Itu namanya jujur. Kalau dia nggak mampu, berarti kan dia belum siap. Ya kan, kalau dia jujur, berarti dia udah siap. Gue mau casting lah, berarti dia udah siap secara mental. Itu yang penting. Jujur ya. Oke, jujur, kuncinya adalah jujur. Oke, Bang Buyung, terima kasih Bang. Mudah-mudahan dengan adanya Bang Buyung dan juga sinias-sinias yang ada di Lampung ini, perfilman di Lampung tetap bisa maju. Amin. Gitu, Bang. Amin. Nah, sahabat Medi, demikian tadi obrolan kita dalam Anjau Silau. Jangan lupa sekali lagi subscribe dan juga tonton video ini. Kalau kamu suka boleh di like, kalau nggak suka boleh di dislike. Dan kalau merasa video ini bermanfaat boleh di share ke teman-teman kamu melalui media sosial yang ada. Sekali lagi terima kasih Bang Buyung. Terima kasih juga untuk sahabat media yang sudah menyaksikan acara ini. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sinias Lampung. Jangan lupa subscribe acara media.